Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tapi ini yang pertama, siapa baca ini? Ustaz. Silakan Umurah. Bismillah. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasimiyatin wa bid'ata asyara rajulan laisa ma'ahum illa sab'una ba'iran wa farasani faqat wa laisa ma'ahum uddatun wal adadu qalilun walakinna Allaha jama'a bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'adin liyunafidallahu ma arada azza wa jalla. Fasami'a Abu Sufyana wa huwa qaidul iri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihi liya'khudal ira fa'adala an sayrihi ila sahili wa arsala ila Quraisyin sarikhan yastanjiduhum ay yastaghithuhum wa yaqulu halummu ankidul ira fajtama'at Quraisyun wa kharaja kubarauha Ulangi wa kharaja fu'alauha kubarauha wa kharaja kubarauha wa zu'amauha wa syurafauha fima baina tis'i mi'atin ila alfi rajulin kharaju kama qalallahu anhum kharaju min diyarihim bataran wari'a an-nasi wa yasudduna an sabilillahi. Suratul Al-Anfal al-ayatu sabiatu wal arba'una. Walamma kanu fi asna'it tariqi wa alimu annal ira najat taraja'u fima bainahum wa qalu al-iru najat fama lana walil kitali. Faqala Abu Jahlin wallahi la narji'u hatta nakduma badaron fanakima fiha salasan nanharul jazura wa naskil humura wa nata'amut ta'ama wa tasma'u binal arabu fala yazaluna yuhabbunana abadan. Hasalu bataran wastikbaron wa fakhron walakin alhamdulillah sorotil arabu tatahaddasu bihim bil hazimatin nakro illati lam yazukil arabu mitlaha lammat taqaw bin nabiyyi alaihi salatu wassalamu wa kana dhalika fi ramadana fis sanati tsaniyati minal hijrati fil yaumis sabi'i asyara minhu ittaqaw wa auhallahu azza wa jalla ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu saulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba. Suratul Al-Anfal al-ayatu saniyata asyrata. Unzur ila fil ayati tasbitun lil mu'minina wa ilqa'ur ru'bi fi qulubil ladzina kafaru fama aqraban nasra fi hadil hali ru'bun fi qulubil a'da'i wa sabatun fi qulubil mu'minina fasabbatallahu al-mu'minina sabatan aziman
wa anzala fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Qala Allah subhanahu fi suratil Al-Anfal al-ayatu saniyata asyrata watribu fawqal a'naki watribu minhum kulla banan ai kullu man kulla mafsal kulla kulla mafsal kula manfasolin itribu fal amru muyassarun lakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 300 lebih belasan laki-laki. Tidaklah bersama berapa? Sebentar, 300 berapa? Bid'ah asyar 13 sampai 18 ya, 13 sampai 19 ya. Bid'ah itu kan hitungan 3 sampai 9. Jadi sekitar 13 sampai 19. Jadi 313 sampai 319. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 300 sampai 319 laki-laki. Tidaklah bersama mereka melainkan hanya 70 unta dan 2 kuda. Mereka tidak memiliki persiapan dan berjumlah sedikit. Akan tetapi Allah mempertemukan mereka dengan musuh-musuh mereka tanpa ada waktu yang dijanjikan. Agar Allah melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Abu Sufyan mendengar hal itu, sementara dia adalah pemimpin kafilah dagang orang-orang Quraisy. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju mereka untuk menghalangi barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Untuk mengambil, dia khudal air untuk mengambil atau merampas, mengambil ya, untuk mengambil barang-barang dagangan tersebut. Untuk mengambil barang-barang dagangan tersebut, lalu Abu Sufyan mengalihkan atau mengubah perjalanannya menuju pantai. Dan mengutus kepada Quraisy seorang yang menyeru meminta pertolongan kepada mereka, yakni meminta perlindungan. Penyuruh tersebut berkata, "Mari selamatkanlah barang-barang dagang Quraisy tersebut." Kemudian orang Quraisy berkumpul, yakni pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin dan orang yang mulia di kalangan mereka. Mereka keluar berkisar antara 900 hingga 1000 laki-laki. Mereka keluar sebagaimana Allah berfirman tentang mereka. Mereka keluar dari tempat-tempat tinggal mereka dengan rasa angkuh, ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya. Firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 47. Tatkala mereka berada di pertengahan jalan dan mengetahui bahwasanya kafilah dagang Quraisy tersebut telah Ustaz, lolos apa berhasil atau melarikan diri Ustaz? Selamat gitu maksudnya, selamat, najat, selamat. Selamat. Kafilah telah selamat. Mereka kembali di kalangan mereka atau di antara mereka sendiri berkata, kafilah dagang Quraisy telah selamat. Lalu apa hubungan kita dengan peperangan ini? Abu Jahal berkata, pamalana li kita. Pembunuhan, peperangan, kital itu qatala yuqatilu, masdarnya kital atau muqatalatan. Kital itu masdar ya, dari qatala yuqatilu. Abu Jahal berkata,
kita tidak akan kembali sehingga kita menuju Badar. Kita tinggal di sana selama 3 hari. Kita menyembeli unta, meminum khamar, memakan makanan. Lalu orang-orang Arab akan mendengar tentang kita. Mereka akan senantiasa takut. Iya, takut pada kita selama manusia gentar gitu. Seperti ini mereka berkata dalam keadaan angkuh, sombong, dan berbangga diri. Akan tetapi, alhamdulillah, orang-orang Arab berubah menceritakan tentang mereka dengan kekalahan yang mengerikan. Yang orang-orang Arab pernah merasakan semisal itu. Belum. Yang orang Arab tidak pernah merasakan sebelumnya, semisalnya. Terus lama iltaqau, ketika mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah pada hari ke-17 mereka bertemu, lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada malaikat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 12, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan kepada hati-hati orang. Aku lemparkan, ulki, alko yulki melempar. Saya akan aku lemparkan ke dalam hati-hati orang kafir rasa ru'bah, rasa takut. Perhatikan di dalam ayat tersebut terdapat penguatan bagi orang-orang yang beriman dan menanamkan ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Betapa dekatnya pertolongan Allah di dalam hal ini. Ketakutan di dalam hati musuh-musuh orang yang beriman dan keteguhan di dalam hati-hati orang yang beriman. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan keteguhan yang besar dan Allah menurunkan di dalam hati orang kafir itu ketakutan. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah meneguhkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12, penggalah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Yaitu setiap tulang sendi. Persendian. Itu Ustaz penjelasannya Ustaz, setiap persendian potonglah lalu kullabanan itu maksud dari kullabanan ai kulla mafsal. Jadi kullabanan itu tafsirnya kulla mafsal. Dan pukullah setiap ujung-ujung jari mereka, yaitu setiap persendian. Iya, setiap tulang-tulang rusuk mereka, setiap tulang-tulang persendian mereka. Idribu, pukulan. Maka perkara itu dimudahkan untuk kalian. Iya, karena ini kan sudah dapat pertolongan dari Allah, jadi dimudahkan. Ini banyak ini ya. Dataran. Tapi berikutnya. Dua ini. Bismillah. Faja'alal muslimuna wallahu alhamdu walilhamdu. Walilhamdu. Oh ya Allah. Walillahil hamdu. Alhamdu. Yajladuna fihim. Faqatalu sab'ina rajulan wa asarru sab'ina rajulan. Waladzina qatalu laysu min atrafihim. Alladzina qutilu kulluhum min sonadidihim ya Ustaz. Iya, min sonadidihim. Min sonadidihim wa kubaraihim wa ukhida minhum arba'atun wa ishruna rajulan yushabuna sahban wa ulqu fi qalibin min qulubi badarin suhibu hatta ulqu fil qalibi jusasan hamidatan wa waqafa alaihim
Enggak Ustaz. ووقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم Qafa alaihimun nabiyyu alaihi salatu wassalam wa qala lahum ya fulanu benu fulana yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan faqalu ya Rasulullah kaifa tukallimu unasan qad jayafu. Benar Ustaz? iya qad jayafu Qad jayafu. Qala wallahi ma antum itu apa ya Ustaz, nggak tahu saya. bi asma'a. Oh. Kok ayah? Ini isim Bi tafdil. asma. Dia majrur dengan nah. fathah. Naam. Bi asma'a lama ya. Lima. Oh 5. Naam. 5 aqulu minhum walakinnahum la yujibuna li'annahum mauta wa hadhihi walillahil hamdu ni'matun alaina an nashkurallaha azza wa jalla alaiha kullama dzakarnaha nasarallahu nabiyahu wa sammallahu hadal yawma yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Suratul Anfal wahid wa arba'un. Hadal yaumu faraqallahu fihil haqqa wal batila tafriqan aziman. Wanzur ila qudratillahi azza wa jalla fi hadal yaumi. Intasara sumi'atin rojulin mi'ati maksudnya. Mi'ati. Ya. Sumi'ati rojulin. Rojulin wa bid'ati. Oh iya deh. Wa bid'ata asyara rojulan ala nahwi alfi rojulin akmalu minhum uddatan wa aqwa. Wa alfi rojulin akmala minhum. Oh, na'am. Akmal. Dari rojul. Berarti uddatan wa aqwa. Uddatan wa aqwa. Wa haula'i laisa ma'ahum illa adadun qalilun minal ibili wal khayli. Lakinna nasrallahi azza wa jalla idza nazala liqaumin lam yakum amamahum ahadun. Wa ila hadza asyarallahu biqaulihi wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah laisa indakum syai'un fattaqullaha la'allakum tashkurun. Alu Imran Talasah wa isrun ba'da mi'ah. Walamma kanal muslimuna hina fatahu Makkata wa kharaju bisnai asyara alfan wa amamahum hawazinun wa thaqifun fa'ajabal muslimuna bi kasratihim. Benar. Bi kasratihim wa qalu lan nughlabal yawma an qillatin faghalabahum salasatu alafin wa khamsu mi'ati rajulin ghalabusnai asyara alfa rajulin biqiyadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li'annahum a'jabu bi kasratihim qalu lan nughlabal yawma an qillatin fa'arahumullahu azza wa jalla anna kasratahum
lan tanfa'ahum Allah sesuatu. Artinya apa ya? Maka kaum muslimin eh, segala puji bagi Allah itu ya Ustaz. Segala puji. Maka kaum Segala muslimin puji menjadikan bukan mencambuk menjadikan jala ini fi'il syuru' ini. Langsung itu diartikan ke gimana? yajladu aja. Langsung diartikan ke yajladunya itu. Walhamdu faja'al muslim walhamdu, maka kaum muslimin pun alhamdulillah mereka apa ini yajladu. Yajladu mencambuk bukan Ustaz? Kalau Ya, saya dia lihat di kamus jalan yajladu mencambuk. Ya mulai memukul lah, mulai menyabetkan pedang-pedang mereka gitu. Mulai menyabetkan senjata-senjata mereka. Mencabut senjata-senjata mereka. Dia mulai kemudian gitu. menyabetkan maksudnya. Dia menyabetkan senjata mereka ya. Kalau cambuk itu kan seperti memukul, cambuk itu cuma di sini senjata maksudnya, bukan cambuk ya. Mulai menebas-nebas senjata mereka kepada musuh, lalu mereka pun membunuh. Berarti menebaskan senjata mereka kepada musuh. Kemudian mereka membunuh 70 laki-laki dan 70 menyembunyikan orang 70 orang dan menyembunyikan 70 orang. Maksudnya ini yang menawan. Asaru menawan, bukan membunyikan. Menawan. Dan mereka ini menawan 70 orang yang beda Ustaz. Kenapa? 70 orang yang sama apa yang beda? Yang pertama itu yang membunuh. Yang pertama mereka faqalu sab'ina rajula, maka kaum muslimin pun mereka membunuh 70 musuh, 70 orang musuh dari kalangan orang musyrik Quraisy, wa asaru, dan mereka juga kaum muslimin menawan 70 orang. Dan mereka kaum muslimin menawan 70 orang. Dan orang-orang membunuh orang-orang yang kaum muslimin membunuhnya. Yang kaum muslimin membunuhnya orang yang kaum muslimin itu membunuhnya bukanlah termasuk dari atrofihim. Atrofihim di kamus ujung sih Ustaz. Maksudnya bukan orang-orang yang rendahan gitu, bukan orang-orang rakyat biasa, tapi kutilu, mereka yang dibunuh itu kulluhum, semuanya min sonadidihim wa kubaroihim. Mereka termasuk dari pembesar-pembesar Quraisy. Berarti atrofihim itu maksudnya orang-orang rendahan gitu. Ya, rakyat biasa gitulah, rakyat biasa gitu, bukan besar, bukan pembesar ya. Jadi kita ulangi lagi. Tapi orang dibunuh itu seluruhnya adalah para pemberani dan para pembesar gitu. Nonadid itu ya tuannya, kubaro juga sama, para pembesar, para pembesar, penggede-penggedenya gitu, pemimpinnya. Dan mereka menawan 70 orang. Waladina qatalu laisu min atrofihim, dan orang-orang yang dibunuh oleh kaum muslimin atau kutilu ya. Waladina kutilu laisu min atrofihim, dan orang-orang yang mereka itu dibunuh oleh kaum muslimin itu bukanlah dari orang-orang biasa mereka. Aladina kutilu dibunuh itu kulluhum, semuanya min sona didihim, termasuk di pembesar ataupun ya penggede-penggede mereka. Dan diambil dari mereka 24 orang yang mereka itu diseret dengan satu kali seretan gitu. Iya. Ya, di bawah lah ya, di garat itu. Dan dijatuhkan ke dalam, dilemparkan. Dan dilemparkan ke dalam kolib itu apa Ustaz? Membalik. Sumur. Kolib itu sumur. Min kulubi badrin, dari sumur-sumur Badar. Badar itu kan bentuknya sumur, dia kan mata air. Dan mereka dilempar ke dalam sumur dari sumur-sumur Badar.
mereka diseret hingga dilempar ke dalam sumur. Jusasan itu mayat yang tidak Iya, bergerak. dalam keadaan sudah menjadi mayat. Mereka dilemparkan dalam keadaan mayat, dalam keadaan menjusas, dalam keadaan seperti sudah mayat, membeku, maka mengkaku gitu. Sudah dalam mayat keadaan mayat yang kaku, yang tidak bergerak. Ya. Dan Nabi berhenti ya Ustaz ya, berhenti. Waqafa berdiri. Berdiri. Dan Nabi alaihi wasallam berdiri dan beliau berkata kepada mereka, wahai Fulan bin Fulan. Ini mereka siapa ini? Mayat-mayat itu. Yang tadi itu ya, yang 24 orang tadi itu ya. Beliau memanggil mereka dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka. Apakah kalian tidak mendapatkan kebenaran? Hal wajatum, apakah kalian telah mendapatkan? Apakah kalian telah mendapatkan kebenaran yang dijanjikan Rob kalian? Maka aku telah mendapatkan kebenaran apa yang telah dijanjikan Robku kepadaku. Gitu ya. Maka mereka, maksudnya orang-orang yang menyaksikan itu ya Ustaz ya, mereka berkata, sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara kepada manusia yang mereka sudah menjadi mayat? Kemudian beliau berkata, kalian tidak lebih mendengar, demi Allah, kalian tidak lebih mendengar dari apa yang kuucapkan kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Iya, demi Allah kalian tidak lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang aku katakan. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka tidak bisa karena mereka sudah mati. Dan ini gimana sih nerjemahin Allahul Hamdu itu Ustaz? Ini kalau kata sisipan seperti ini bisa kamu kerjakan di awal atau di akhir. Jadi kalau di tengah agak suka memotong ya. Mendingan kalau mau menerjemahkan sisipan seperti ini di awal atau di akhir. Wa hadza ni'matun alhamdulillah. Nah, dan ini sebuah kenikmatan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Wajib atas kita ya. Alaina wajib atas kita untuk bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut setiap kali kita menyebutnya, mengingatnya. Setiap kali kita mengingat nikmat tersebut. Allah menolong nabinya dan Allah menamakan ini menamakan hari ketika perang Badar itu hari Furqan. Ya, Yaumul Furqan. Yaitu hari bertemunya dua pasukan. Quran ayat 41. Hari ini Allah membedakan di dalamnya antara kebaikan dan kebatilan, kebenaran dan kebatilan dengan perbedaan yang besar. Jadi kan dikatakan hari ini hari Yaumul Furqan ya, dikatakan hari Furqan, hari pembeda. Nah, kenapa? Karena di hari ini Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi perbedaan yang besar ya Ustaz ya? Iya, perbedaan yang besar. Jadi diingat-ingat dan ini hari Badar itu ya, perang Badar itu dinamakan dengan hari Furqan ya.
Kenapa? Karena di hari itu Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Hmm. Mangdur, lihatlah. Dan lihatlah kepada kudrah Allah. Kudrah itu Kemampuan, kemampuan, kemampuan berarti. Dan lihatlah kekuasaan Allah Jalla dalam hari ini, pada hari ini 300 orang 300 orang 313 sampai 319 yang lah tadi. ya. Berarti 313 sampai 319 orang menang pada ala nahwu itu apa ya? Menang melawan sekitar 1.000 orang. Menang melawan iya, sekitar. Akmal itu lebih sempurna. Kenapa? Akmal lebih sempurna apa gimana? Ala nahwi alfin. Akmal lebih sempurna. Lebih sempurna. Jadi mereka 313 lebih ya. Menang atas 1.000 orang. 1.000 orang yang lebih sempurna dari mereka jumlahnya dan kekuatannya. Jadi lebih sempurna persiapannya dan juga lebih kekuatannya lebih juga. Tapi kaum muslimin menang dari mereka. Dan mereka dan bukanlah bersama mereka kecuali sedikit. Wahaulai dan mereka ini kaum muslimin. Dan mereka ini kaum muslimin. Tidak ada bersama mereka kecuali jumlah yang sedikit. Kecuali sedikit dari unta dan kuda. Berapa tadi jumlahnya ontanya? 70. Kudanya cuma 2. Ya. Tadi itu di awal ya. Akan tetapi pertolongan Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan kepada kaum ketika itu nazal lazim ya, ketika dia pertolongan Allah itu turun kepada suatu kaum, ketika Allah berarti pertolongan Allah Azza wa Jalla turun kepada suatu kaum. Lam yakum itu tidak berdiri gitu. Tidak ada yang bisa berdiri di depan mereka seorang pun. Tidak. Maksudnya tidak ada yang bisa mencegahnya. Berarti tidak ada seorang gitu. Iya, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di depan mereka. Maksudnya tidak bisa. Ulangi lagi coba. Tidak ada yang bisa mencegah berdiri di depan. Gimana? Jadi akan tapi pertolongan Allah jika turun pada satu kaum, maka lam yakum amamahum ahadun, maka tidak ada yang bisa berdiri seorang pun di depan mereka. Maksudnya apa? Musuh pun nggak bisa ngalahkan kaum muslimin itu. Nggak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapan kaum muslimin. Maksudnya kalah gitulah istilahnya ya. Nggak. Dan kepada ini Allah mengisyarat. Dan kepada ini Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal ketika itu kalian dalam keadaan lemah. Itu sih. Adilah ya, keadaan adilah. Kalian nggak punya apa-apa. Iya, nggak punya apa-apa gitu. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya agar kalian bersyukur. Iya benar. Maka bertakwalah kepada Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah bersyukur. Surat Ali Imran ayat 123. Dan ketika kaum muslimin menaklukkan Mekah dan mereka keluar dengan 12.000 kok 12? Iya benar ya. 12.000 dan di depan mereka ada Hawazin dan Saqif. Itu nama kaumnya bukan?
Apa? Hawazin sama Sakif itu nama kaumnya apa orang yang kuat dan terampil? Itu nama, sebentar. Sebentar. Dua kota ini, nama dua kabilah ya, Hawazin dan Sakif. Di depan mereka Nama ada dua kabilahnya. kabilah. Hah? Nama Iya. kabilahnya Di ini, depan dua mereka kabilah. ada iya, dua kabilah yaitu Hawazin dan Sakif. Maka kaum muslimin takjub dengan banyaknya mereka. Iya, kaum muslimin menjadi Dan takjub dengan mereka mereka. berkata, dan mereka berkata, Kami tidak akan pernah sampai di hari kalah. ini kecuali Enggak, gimana sih? Nuglaba itu kami tidak akan pernah dikalahkan hari ini. Oh, Kami tidak akan pernah kalah hari ini. bentar Kalau saya tulis. Yuglabu itu dikalahkan ya. Kami tidak akan dikalahkan Iya, pada hari ini. Dari jumlah yang Kilahnya itu sedikit. dari Kan yang kilah sedikit. dari jumlah yang sedikit. Jadi karena saking banyak kaum muslimin sampai mereka takjub, kami nggak akan kalah hari ini dari musuh jumlahnya sedikit itu gitu. Tapi Allah Kemudian apa ya? Kemudian mereka lalu Allah memperlihatkan fa'arahumullahu. yang mana Ustaz? Fagolaba. Enggak, itu kan lan nuglabal yawma an kilatin fa'arahumullahu azza wa jal anna kasratahum lam tanfa'ahum. Allah pun Saya memperlihatkan mereka hanya banyaknya mereka, jumlah banyaknya mereka ini nggak bisa memberikan manfaat kepada mereka. tidak. Kenapa? Karena memang semata-mata pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jumlah banyaknya. Jadi kemenangan kaum muslimin semata-mata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlahnya. Afwan Ustaz, ada kata mana Ustaz? Tadi habis lanuglabal yauma an qilatin langsung fagolabahum. Fa'arahumullahu azza wa jal Ada di anna saya. kasratahum. Nggak ada Ustaz di saya. Beda Ustaz, itu ya benar. Iya, anti yang atas itu ya. Lan nuglabal yawma an kilatin faghalabahum salasu alafin wa khamsumi'ati rajulin. Ya afan. Itu yang atas ya. Berarti yang faghalabahum itu berarti maka apa ya? Ia mengalahkan mereka mengalahkan mereka 300 apa 3.500 ya. 3.000 dan 3.500 orang mengalahkan mereka. Kemudian mereka menaklukkan Isnai Asyara itu 12.000 itu. Mereka mengalahkan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mekah ini nampaknya keliru ini mu'alif ini. Maksudnya Ibnu Utsaimin kayaknya keliru ini. Walamma kana al-muslimuna hina fatahu Makkah. Ini kan di Fathu Makkah kata dia kan. Nampaknya ini bukan, ini nampaknya di perang Hunain. Karena di Fathu Makkah ini Rasul cuma 10.000 dan memenangkan Fathu Makkah tanpa peperangan kan. Tampaknya benar keliru ini. Wa kharaju, dan mereka kaum muslimin keluar dengan 12.000 pasukan. Dan di depan mereka ada dua kabilah, Hawazin dan Sakif. Fa'ajabal muslimun, maka kaum muslimin pun takjub dengan banyaknya mereka. Dan mereka mengatakan hari ini kita nggak kalah dari sedikitnya jumlah pasukan mereka. Tapi faktanya 3.500 pasukan musuh, ya Ghalabahu mengalahkan mereka. Ghalabu mereka pasukan musuh itu yang 3.500 itu mengalahkan Isnai Ashrafan Al-Farojulin, mengalahkan 12.000 lelaki atau 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka Ya, kalah berarti li'annahum a'jabu bikasratihim. Mereka ini kalah dikarenakan mereka merasa takjub dengan banyaknya jumlah mereka. kemudian Ya, mereka berkata, kita tidak akan dikalahkan pada hari ini. Dikalahkan hari ini karena apa? Dengan jumlah yang sedikit. Dari jumlah yang sedikit. Dari jumlah musuh yang sedikit gitu ya. Lalu Allah memperlihatkan, maka Allah menampakkan kepada Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada mereka tentang banyaknya mereka, ya, bahwa banyaknya mereka itu tidak akan bermanfaat. Iya, banyaknya mereka itu nggak memberikan manfaat pada mereka. Jadi banyaknya kaum muslimin ini tidak bisa memberikan manfaat pada kaum muslimin itu sendiri pada hakikatnya ya. Berarti ini yang perang yang 20 ini yang Hunain, Ustaz, bukan Fathul Makkah ya? Hunain, karena di bawahnya ini dia membawakan ayat berkaitan dengan perang Hunain. Qala Allah Ta'ala wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Nah, ini selalu di perang Hunain ini nampaknya, bukan di perang Fathul Makkah ini. Ini nampaknya mu'alif mungkin keliru. Syarihnya nampaknya dia keliru dalam hafalannya dia, mungkin dalam ingatannya dia. Mungkin dia ingin mengucap di Yaumah Hunain, tapi dia mengucapannya di Fathul Makkah. Karena Fathul Makkah ini 10.000, pasukannya 10.000. Dan menang tanpa adanya perlawanan dari musuh, kan kita tahu sirah ya. Adapun ini selalu di Yaumah Hunain, di perang Hunain. Allahu a'lam. Ya. Nah, kelas Ustaz, kurang. Baik, berikutnya ini. Sholat. Ustaz. Baik, sholat. Qala Allah Ta'ala wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. At-Taubah al-ayah al-khamisah wa 20. Atadruna madza hasala li ahli badrin ittala Allahu alaihim wa qala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kullu ma'siyatin taqaw minhum fa innaha maghfuratun li'anna samana muqaddamun. Wa hadhil ghazwatu sarat sababan likulli khairin hatta inna hatibabna Abi Balta'ah radhiyallahu anhu lamma hasala minhu ma hasala fi kitabihi li ahli Makkah indama aradun nabiyyu alaihi salatu wassalamu aradan nabiyyu alaihi salatu wassalamu an yagzuwahum ghazwatal fathi kata bahwa radhiyallahu anhu ila ahli Makkah yukhbiruhum walakinallaha attala'a nabiyahu ala dzalika. Arsalah Hatibu benu Abi Balta'ata al-kitaba ma'amra'atin fa'ukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tariqil wahyi. Fa'ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tariqil wahyi. Farsala Ali bin Abi Thalib. Farsala Ali bin Abi Thalibin wa wahidan ma'ahu hatta lahikuha fi rawdatin tusamma rawdatun khahun. Famsakuha wa qalu laha ainal kitabu faqalat ma ma'i kitabun. Faqalu laha ainal kitabu wallahi
ma kadzabna wala kuzibna. Ainal kitabu? Lata khorojannahu au La lana tukhrijannahu. Ini la fil tukhrijan af'ala yuf'ilu. La tukhrijannahu ya au la tukhrijannahu au lananzi lananzi'anna siyabaka. Falamma ra'at zalika akhrajathu fa idza huwa min hatiba bani Abi Balta'ata ila Quraisyin fa akhazahuhu. Walhamdulillahi annahu lam yasil ila Quraisyin. Fasara fi hadza ni'matun minallahi 'alal muslimina wa 'ala hatiba. Li'anna alladzi arada ma hasala min ni'matillahi. Falamma raddul kitaba ilan apa Ustaz? Hatib ini bukan namlu ini. Hatibah wa ala hatibin. Oh ini gue mensor. Oh enggak mensorif ya Ustaz. Apa masalah ini gue mensorif nih? Alasannya apa ilatnya? Enggak ada kan? Saya kira ini gue mensorif. Enggak. Terus falamma raddu al-kitaba ila nabi. Falamma raddul kitaba ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya hatibu ma haza fa'tazaru. Faqala Umaru ya Rasulullah da'ni adribu unuqa hadzal munafiqi. Qala lahu nabiyyu alaihi salatu wassalamu innahu qad syahida badrun wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum wa kana hatibun min ahli badrin radhiyallahu anhu. Terus Baik. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 25, dan ingatlah pada perang Hunain tatkala jumlah kalian yang besar membanggakanmu, tapi sama sekali tidak berguna bagi kalian, dan bumi yang luas terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari bercerai-berai. Iya, salah ini di perang Hunain ya. Mundur. Iya, perang Hunain. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada ahli Badar? Allah melihat apa yang terhasilkan bagi orang yang mengikuti perang Badar. Iya. Apa yang terhasilkan bagi orang yang mengalami di perang Badar? Allah melihat mereka dan Allah berfirman kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian inginkan, karena sungguh kalian aku telah mengampuni kalian. Nah, ini diantara keutamaan yang terhasilkan oleh orang-orang yang ikut perang Badar ya. Jadi apa yang mereka lakukan telah diampuni dosanya. Nah ini Ustaz, yang ini menariknya Ustaz, yang kisah perempuan ini. Jadi kan kullu maksiatin, setiap maksiat yang mereka lakukan, yaitu orang-orang ahli Badar, maka sungguhnya mereka sudah diampuni. Karena sungguhnya tebusannya itu sudah diberikan di muka gitu Ustaz. Iya, harganya itu atau harga itu sudah didahulukan di awal di perang Badar itu. Iya. Saking ininya Ustaz. Saking besarnya pahalanya. Iya, pahalanya besar. Nah, ini ada yang ini si Hatib ini Ustaz. Yang dibilang munafikin. Baca ceritanya di sini ya. Oh iya, jadi Fahazil Ghazwa, maka perang ini menjadi sebab setiap kebaikan. Sampai-sampai pada Hatib bin Abi Balta'ah, semoga Allah meridhoinya, tatkala dia hasola minhu, ma hasola fi kitabihi, terjadi padanya gitu ya Ustaz. Ya terjadilah apa yang terjadi dari dia. Iya, terjadilah apa yang terjadi, yaitu sebuah surat ya Ustaz. Iya. Kitab di sini kan diartikan surat. Jadi pada sebuah surat dia kepada penduduk Mekah ketika Nabi SAW menginginkan. Ini jangan kaku kayak gitu ngartikannya di mengirim ya Ustaz, mengirim.
Jadi pada sebuah kitab yang dia tulis untuk orang-orang Mekah gitu loh. Iya. Untuk orang Mekah. Ya, ketika beliau menulis surat kepada penduduk Mekah, tatkala Nabi SAW menginginkan an yakzuahum ghazwatal fathi. Nabi ingin memerangi. Kenapa, Ustaz? Iya. Iya, Rasul memerangi penaklukan Mekah, yaitu sebuah surat. Nah, dia ini si Hatib bin Abi al-Baltah ini lima kata yukbiruhum. Iya, jadi ketika surat. ini kan ya biasa bahasa bebasnya gini ya, ketika Nabi ada niat untuk memerangi penaklukan ke Mekah, Habib ini mengabarkan kepada mereka penduduk Mekah bahwa gitu kan, Ustaz? Yukbiruhum berarti kan sebenarnya ini ini sebenarnya ini Hatib ini bukan ditujukan kepada penduduk Mekah secara keseluruhan, bukan, tapi kepada keluarganya. Jadi Hatib ini punya keluarga di Mekah. Nah, ketika Rasul tahu Rasul ini mau menyerang kota Mekah, maka si Hatib ini menulis surat kepada keluarganya supaya untuk menghindar. Keluarganya, nggak semuanya ini. Ini sebenarnya keluarga. Cuma di sini gini kalimat-kalimat li ahlihi, Ustaz. Ya, ini kebanyakan secara golibnya gitu. Padahal sebenarnya dalam kisah itu kepada keluarga beliau. Lalu mungkin bisa jadi beliau mengabarkan kepada tetapi Allah memberitahukan, mewahyukan kepada nabinya akan hal itu gitu ya, Ustaz. Bahwa Hatib bin Abi mengirim surat melalui seorang wanita dan dan Nabi dikabarkan melalui wahyu yang turun kepada beliau gitu. Wahyu. Dan Nabi dikabarkan tentang hal tersebut dari jalur wahyu gitu aja ya. Benar, di jalur wahyu. Nah, kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dan seorang bersamanya sampai sampai mengejar wanita tadi di sebuah taman Raudoh yang dinamakan dengan Raudoh Kaf. Ya, sebuah kebun sebuah kebun ya. Iya, taman ya. Iya, sebuah kebun yang dinamakan Taman Khoh. Kemudian mereka ini tadi yang diperintah Rasul, Ali dan temannya ini benar, amsaku ini mesti menangkap sahabat ini menangkap wanita tadi, dan mereka berkata kepada wanita itu, di mana surat? Dia berkata wanita itu, tidak ada bersamaku surat itu. Mereka berkata lagi, di mana surat? Demi Allah, kami tidak berdusta dan kami juga tidak didustakan gitu, Ustaz. Tidak dibohongi. Iya. Tidak dibohongi. Di mana kitab? Kemudian mereka berkata lagi, benar-benar keluarkanlah surat itu atau kami akan lepaskan bajumu gitu ya, Ustaz. Lucuti gitu, Ustaz. Sungguh kamu keluarkan kitab itu atau kami lepas baju kamu gitu. Ya. Nah, tatkala dia melihat zalika akhrajahu, akhirnya wanita itu menguat. Ustaz? Maka tatkala wanita tersebut melihat seriusnya Ali seperti itu, akhirnya dia mengeluarkan surat itu, dan ternyata dia adalah dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk dikirim ke Quraisy, lalu mereka mengambilnya. Ya, Ustaz. Iya. Dan alhamdulillah. Kenapa, Ustaz? Iya, teruskan. Dan alhamdulillah bahwa bahwasanya itu tidak sampai ke tangan orang Quraisy. Suratnya tidak sampai ke orang Quraisy. Maka ini menjadi sebuah nikmat dari Allah bagi kaum muslimin dan kepada Hatib. Bahwasanya allazi arodah, apa yang dia inginkan itu adalah terhasilkan dari Allah. Tidak terhasilkan. Oh iya, benar, maha salah ya. Apa yang si Hatib inginkan tidaklah terhasilkan. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Karena kan ketangkap duluan kan perempuannya kan. Iya, benar. Nah, tatkala
ketika mengembalikan surat itu kepada Nabi SAW, qalahu, kata Nabi mengatakan kepada Rasul, Hatib, iya Rasul ini berkata kepada Hatib, wahai Hatib, apa ini? Fa tazaro, maka dia minta maaf. Faqala Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Qalahu Nabi berkata kepadanya, sallallahu alaihi wasallam, innahu qad syahida badran, sungguhnya dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Wa mayudrika, dan apa yang kamu ketahui. Ya, suaranya hilang, suaranya hilang. Faqala Umar, ya Rasulullah, Dakni, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini, gitu Ustaz. Lalu Nabi berkata kepadanya, yaitu kepada Umar, sesungguhnya dia adalah yang pernah mengikut di perang Badar. Wa ma yudrika, dan kamu tidak mengetahui, gimana Ustaz? Wa ma yudrika, dan tahukah kamu la'allallaha at-ittala, mungkin Allah melihat kepada orang-orang ikut perang Badar kepada orang-orang yang ikut di perang Badar dan berkata, berbuatlah apa yang kalian sukai, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Demikianlah Hatib, dia adalah termasuk orang yang ikut dalam perang Badar, gitu Ustaz. Iya, kalau Hatib bukan orang yang ke perang Badar, mungkin ceritanya beda lagi, bisa dipenggal. Oh iya benar, kan. Makanya Umar udah marah duluan, dia kan aku penggal kepalanya. Tapi Nabi, dia ikut perang Badar kok, makanya dibela. Dan ini karena ini kan masuk pengkhianatan, mengirim surat ini kan pengkhianatan, makanya dikatakan hadal munafik, kata Umar. Biarkan aku potong leher orang munafik ini. Iya. Nah, ini cerita di Balta'ah ini ya, ingat-ingat ini kisah ini ma'ruf ini. Iya, dengar sih Ustaz. Jadi ini orang yang ikut perang Badar itu sudah dijanjikan surga kan ya Ustaz? Kenapa? Dijanjikan surga. Yo, kalau dijanjikan surga yo dalilnya ada nggak? Oh, ya? Berarti kalau beberapa yang itu kalau dijanjikan surga kayaknya nggak ada dalilnya deh. Apa dalilnya ada? Ya paling yang baiat di Baitur Ridwan ya Ustaz. Yang berbaiat di Baitur Ridwan. Yang kalau menentukan seorang itu ahli surga atau tidak kan kalau sudah dapat rekomendasi dari Nabi sudah disebutkan ya surga seperti 10 sahabat yang dijamin surga, Utsman, Ali, dan ini sudah jelas orang-orang yang disebutkan Nabi dia di surga. Bilal kemudian juga. Adapun kalau secara keseluruhan orang-orang ini Allah alam nggak tahu dalilnya. Disebutkan di sini aja kan, aku telah mengampuni dosa kalian kan. Lakukan apa yang kalian suka, apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Itu yang Ustaz bilang buat keluarga itu saya baru nyambung, tadinya kok ngabarin ke seluruh kampung gitu Ustaz, tapi pas Ustaz bilang ke keluarga, nah baru saya nyambung Ustaz, oh ternyata cuma ke keluarganya aja gitu. Iya, jadi dia tuh punya keluarga sebenarnya, karena dia tuh kasihan, masih kasihan keluarganya, nanti kirim surat. Cuma kan kalau nanti sampai jatuh ke keluarganya, terus akhirnya bocor ke kaum Quraisy, kan akhirnya jadi perkara besar, jadi pengkhianatan termasuknya kan itu kan. Tapi ya ini cerita ini di Nawakidul Islam ini. Kisah ini jadi di Nawakidul Islam ada. Di saya bin Bas baca ya ada. Bagus ini cerita ini. Tapi yang berikutnya ini terakhir siapa? Ukhtiwati ya. Ya Ustaz. Baik, mari dibaca dulu. Bismillah. Fal muhimmu anna hadhihi takhallafa anha Ka'bun. Lakinnaha laysat fi awwalil amri illa fi thanil hali. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
lam yakhruj liqitali wa innama kharaja lil'iri walakinna Allaha jama'a bainahu wa baina aduwihi ala ghairi mi'adin wa kanat ghazatan mubarakatan walillahil hamdu. Thumma dzakara bai'atuhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal aqibati fi Minna. Lailatul Aqabah. Jadi ini Lailatul Aqabah ya. Baitul Aqabah. Terkenal dengan Bai'at al-Aqabah. Summa dzakara bai'atahu ya sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati fi Minna. Qaitu bai'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam alal islam. Ya. Qala innani la uhibbu an yakuna li baddalaha badrun. Yakni ya uhibbu ilaihi min ghazwatin ahabu. Sebentar, ini ahabu, bukan ahabu. Ahabu isim tafdil. Wahia ahabu, yakni hiya ahabu ilaihi min ghazwatin. Ahabu ilaihi lebih dicintai. Yakni hiya ahabbu ilaihi min ghazwatin. Li'annaha bai'atun azimatun. Lakinna yaqulu. Lakin, kalau setelahnya fi'il kamu baca lakin ya, jangan di lakin tapi lakin yaqulu. Ini bedanya kalau kanat lakin yaqulu kanat badarun azkara fin nasi minha. Badrun azkara fin nasi minha. Kanat badrun azkara fin nasi minha. Ai aktsara zikran. Li'anna al-ghazwata tuhirat bi khilafil bai'ati. Ala kulli halin radhiyallahu anhu yusalli nafsahu bi annahu in fatathu badrun faqad hasalat lahu Yusad teruskan hasalat lahu bai'atul aqabati radhiyallahu an Ka'bin wa an jami'is sahabati. Baik, masyaallah, mantap ini. Baik, diartikan dulu. Maka yang menjadi poin yang penting untuk diperhatikan ya, al-muhim yang penting pokok ini Ka'ab. Kenapa ini Ka'ab? Pokok yang penting Ka'ab absen. Absennya Ka'ab pada perang Tabuk. Iya, yang penting di sini bahwasanya Ka'ab ini dia absen dari perang Tabuk gitu ya. Akan tetapi absennya Ka'ab tersebut bukan perkara yang utama. Enggak, bukan di perkara bukan di awal perkara. Lakinnaha laysat di awalil amri. Jadi ringkasnya di sini al muhim ringkasnya bahwasanya ini ya di perang Badar ini
Ka'ab ini dia absen. Lakinnaha, akan tapi perang Badar ini laisat fi awalil amri, bukan di awal perkara. Illa sanil hal, kecuali pada hal yang keadaan yang kedua. Maksudnya keadaan kedua itu di perang Tabuk. Kan Ka'ab ini kan absen 2 kali. Di perang Badar dia nggak ikut, tapi ini nggak dicela. Nah, yang di kedua inilah yang di perang Tabuk yang dicela. Nah, maka di sini dikatakan lakinnaha laisat fi awalil amri. Kan tapi di perang Badar ini dia tuh di awal perangnya memang di awal perkaranya itu bukan ingin perang, memang awal perkaranya cuma ingin menyegat tadi rombongan orang Quraisy. Illa fisanil hal, kecuali di keadaan yang kedua. Li'anna nabiya, karena Nabi tidak keluar untuk berperang perang Badar tersebut. Wa inama, hanya saja dia keluar untuk untuk mengambil atau mencegat kabilah, mencegat kafilah ya, kafilah yang lewat, rombongan orang-orang Quraisy yang lewat. Teruskan, walakin Allah, akan tetapi Allah mempertemukan antara Nabi dan antara musuhnya. Ya, Ustaz. Ya, akan tapi Allah mempertemukan antara Nabi dan musuhnya. Antara Nabi dan musuhnya tanpa waktu yang telah ditentukan atau tanpa adanya perjanjian. Tanpa ada perjanjian. Wakanat, dan jika terjadi wakanat ghazwatan mubarakatan walilhamdu, dan itu menjadi perang berbarokah. Wakanat, dan perang Badar itu ghazwatan mubarakan, perang yang berbarokah, alhamdulillah. Kenapa? Karena menang, karena kaum muslimin menang ketika itu kan. Kemudian tsumma dzakara bai'atahun nabiyya. Kemudian perhatikan. Kemudian dia menyebutkan kepada perjanjian dari Nabi, perjanjian. Ya, kemudian dzakara, siapa di sini failnya? Ka'ab ya. Kemudian Ka'ab menyebutkan baiatnya dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Lailatul Aqobah di Mina. Kan di dalam hadis ini disebutkan kan itu, dalam hadisnya di awal dia menyebutkan tentang baiatnya dia kepada Nabi di malam Lailatul Aqobah di Mina. Haitsu, di mana bay'un nabiyya, mereka kaum muslimin waktu itu cuma berjumlah 70 orangan ya. Mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Islam. Waqala, dan Ka'ab mengatakan, innani la uhibbu an yakuna li badaluha badrun, atau badalaha badrun. Sesungguhnya aku tidak menginginkan, tidak menyukai kalau Lailatul Aqobah itu diganti dengan perang Badar gitu maksudnya. Keutamaan yang aku dapatkan di malam Lailatul Aqobah tersebut, aku nggak senang kalau diganti dengan keutamaan yang aku dapatkan di perang Badar. Yakni maksudnya hiya ahabu ilaihi min ghazwatin, bahwasanya hiya yaitu bai'atul Aqobah itu lebih disenangi oleh Ka'ab bin Malik daripada ghazwa, daripada perang, daripada sebuah peperangan. Kenapa? Li'annaha bai'atun azimah, karena sungguhnya bai'at tersebut, bai'atul Aqobah, merupakan bai'at yang agung, yang besar. Lakin yaqulu kanat badrun adzkara fin nasi minha, akan tapi yaqulu, dia mengatakan Badar itu memang lebih sering disebut oleh manusia daripada Lailatul Aqobah, daripada bai'at Lailatul Aqobah. Jadi bai'at Lailatul Aqobah itu sebenarnya kalau kata Ka'ab lebih besar ininya, keutamaannya daripada perang Badar. Cuma
karena perang Badar ini sering-sering disebut manusia, jadi akhirnya apa? Yang terkenal lebih hebat daripada perang Badar, daripada Bai'atul Aqabah. Kanat Badrun azkara fi nasi minha. Tetapi Badar ini memang sering disebut, lebih sering disebut oleh manusia daripada Bai'atul Aqabah. Ai aksar lebih banyak penyebutannya. Jadi perang Badar ini lebih banyak penyebutannya daripada Lailatul Aqabah. Dan kita saksikan bahwasanya selama ini kita hidup ini kan ya, yang sering disebut-sebut kaum muslimin adalah perang Badar. Sementara Lailatul Aqabah, Bai'atul Aqabah itu jarang. Padahal kata Ka'ab bin Malik, Bai'at Lailatul Aqabah ini lebih aku cintai daripada peperangan Badar. Li'annal ghazwata ushtuhirat, karena sungguhnya perang Badar tersebut ushtuhirat, masyhur, sungguh terkenal. Bi khilafil bai'ah, berbeda dengan bai'at. Bai'at ini enggak terlalu terkenal ya. Enggak terlalu terkenal, tidak sebagaimana terkenalnya perang Badar. Ala kulli hal, ringkasnya, radhiyallahu anhu, itu siapa? Ka'ab bin Malik yusalli nafsahu, dia menghibur dirinya. Bi annahu fatathu badrun faqad hasalat lahu bai'atul aqabah. Ala kulli hal, ringkasnya sini Ka'ab bin Malik ini menghibur dirinya bahwasanya meskipun dia terluputkan dari perang Badar, tapi dia telah mendapatkan Bai'atul Aqabah. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhai Ka'ab bin Malik dan meridhai seluruh para sahabatnya. Sebentar ini saya mau tanya ini. Tsumma dzakara bai'atahu an-nabiyya. Nah, di sini Nabi ini robnya apa ini? Ukhtiwati. Dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari? Zakara. Bukan. Mana nih yang lainnya nih? Saya mau tanya ini. Hostnya ini. Ummu Adilin. Halo? Ya Ustaz. Suma zakaro bai'atahu an-nabiyya. Ya Ustaz itu ya? Iya, Nabiyah. Sebagai apa ini Nabiyah ini? Apa ya? Maf'ulun bi kedua? Enggak. Siapa lagi ini? Mukhawla. Atau orang kemana ini? Ada nggak orangnya? Barangkali Bu ini atau Murwah. Halo. Mana nih? Nggak ada orangnya. Halo. Halo. Dengaran suaranya? Jelas Ustaz, mungkin nggak ada di tempat. Ini maf'ul bi dari bai'atahu. Bai'atahu itu masdar. Dia amalan fi'il ya. Ya, Ustaz. Bai'at dia kepada Nabi SAW. Baik, kita cukupkan di sini ya insyaallah ya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallah khairan Ustaz. Khairan, Ayo. Ustaz.